boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat di atas kepala kita sekali lagi. Haleluya. Dialah sumber kekuatan kita, amin. Sampai selamanya dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita mau siap untuk uji warok kita. Untuk kita terima berkat mukjizat di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita boleh tundukkan kepala kita. Boleh satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau sumber kekuatan kami ya Bapa. Kalau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami. Lebih lagi Tuhan. Untuk kami dibentuk, dibaharui. Seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang terkasih Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak Pendeta Steve Marcel pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya penuh kuasa. Penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini kami percaya. Iman kami bangkit di dalam Kau Yesus Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan. Kami siap terima berkat pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang dalam bagi Yesus Tuhan kita. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Bersama-sama angkat pujian bukan? Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari angkat tanganmu katakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang bersama angkat pujian-Mu kita mau katakan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Amin. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Lebih dahsyat lagi katakan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah
kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Bersama-sama singer katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Bersama-sama katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Dengan hati bersyukur, bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Ini syukur kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, angkat pujian-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima
paling meriah buat Tuhan. Tak tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami ada sampai hari ini, semua karena kasih, karena kebaikan Tuhan benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, sampai akhir hidup kami, sampai putih rambut kami, kebaikan Tuhan akan tetap menjadi bagian hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan juga tetap akan menjadi bagian hidupan kami, sampai dengan anak cucu menantu kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan di tempat ini. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan penyembahan kami. Kami doa Tuhan biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh terus berbau harum di hadapan-Mu bagaikan dupa Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika hati Tuhan disenangkan, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, ada berkat, ada sukacita, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Doa kami Tuhan bersama dengan siapapun yang menyaksikan live streaming ini, apapun yang menjadi sakit penyakit, kami percaya semuanya dipulihkan, diberkati Tuhan. Kami percaya yang terikat Tuhan berikan kelepasan pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan sesore malam hari ini menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu juga mengalir. Sucikan Tuhan, layakan Tuhan. Kami berdoa, biar kiranya Tuhan benar-benar Tuhan, jika dosa mau ampun, jika kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan, hambanya manusia biasa yang terbatas. Tapi kami percaya orang yang hidup dalam Tuhan, yang terbatas sanggup Tuhan ubahkan jadi tanpa batas untuk memberkati semua yang menyaksikan Tuhan. Kami doa benar-benar Tuhan bukan hamba yang nampak, tapi Tuhan yang nampak, sehingga benar-benar apa yang kami kerjakan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Doa kami Tuhan, berbicaralah, berfirman bagi setiap kami Tuhan. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati. Yang disayang Tuhan dengan sukacita, dengan iman. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya di hari ini saudara dan saya tetap dalam sukacita Tuhan. Amin. Dan di mana ada sukacita Tuhan pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Salam kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai keluargamu, anakmu, orang tuamu, adikmu, siapapun yang beribadah sama engkau hari ini. Jumpai, katakan mari bersukacita dalam Tuhan dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Sebab sukacita Tuhan selalu menjadi bagian saudara dan saya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah luar buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekali lagi saya sangat senang bisa jumpa saudara. Saya memang kangen banget sama saudara. Saya berharap saudara dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi saudara ya. Bisa jumpa, bisa ibadah lagi seperti live langsung saudara. Karena saya percaya sebentar lagi pemulihan Tuhan akan dinyatakan sempurna saudara. Haleluya. Dan saudara dan saya yang tetap setia dalam Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke, seperti biasa sebelum kita mau buka Alkitab kita mau angkat Alkitab kita dulu saudara. Yang bawa Alkifon juga. Yang mau ibadah, yuk sama-sama saudara. Kita mau pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Di mana setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-14 kita akan baca yaitu di ayatnya yang ke-17. Saya juga ingatkan sama saudara jangan lupa untuk menaikkan volume karena ada sedikit perbedaan antara full music dengan khotbah saudara. Yuk, Alkitab kita Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Kalau ada yang masih bingung cari Yohanes, keterlaluan. Yohanes itu di kitab perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Yohanes. Haleluya, yuk. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-17.
17. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya ajak saudara boleh lihat dari ayat 16. 16-17 saudara, 16-17. Sama-sama 16 dan 17. Supaya lebih lengkap saudara. Yuk, ini masih berkaitan dengan khotbah saya minggu lalu. Karena memang masih dalam suasana yaitu hari pencurahan Roh Kudus saudara. Yuk sama-sama kita akan baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita baca. 3, ya. Aku akan minta kepada Bapakku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi 16 dan 17. 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi siapa? Kamu saudara dan saya anak Tuhan, kita mengenal dia sebab ia menyertai saudara dan saya. Kamu dan akan diam di dalam kamu. Bicara tentang diam di dalam saudara dan saya. Boleh munculkan di layar tema khotbah saya hari ini saudara. Masih bicara tentang Roh Kudus dan hari ini bicara tentang dampak kehadiran Roh Kudus. Sekali lagi hari ini masih tentang Roh Kudus. Hari ini saya ingin bicara tentang dampak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mau bilang saudara, sekali lagi masih tema sesuai dengan tema saya minggu lalu saudara. Ketika Tuhan naik ke surga, hari ke-10 setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan mencurahkan yang namanya Roh Kudus, roh kebenaran, roh penolong saudara. Buat saudara dan saya untuk ada dalam kehidupan kita. Nah, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya hidupnya pasti jadi luar biasa. Sekali lagi, ketika seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, saya sangat percaya hidupnya gak mungkin biasa-biasa saja. Saya percaya hidupnya pasti luar biasa saudara. Ada dampak-dampak hebat, ada dampak-dampak luar biasa yang akan ada dalam kehidupan orang ini karena adanya Roh Kudus dalam kehidupannya. Hari ini kita akan sama-sama belajar saudara, apa yang menjadi dampak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat Alkitab kita Roma 28 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Roma pasalnya yang ke-8 saudara, kita lihat ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. 2 ayat coba kita akan baca sama-sama. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Sama-sama kita baca. 3, ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekali lagi saya ajak saudara 26-27 biar kita lebih mengerti ayat ini saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 di sana bilang apa? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu Roh bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Poin yang pertama, boleh munculkan slide-nya. Saya memberikan poin di sini saudara, dari kedua ayat ini, boleh munculkan di layar. Poin yang pertama, apa dampak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saya mencatat Roh Kudus mengubahkan dan menyempurnakan doa kita. Sekali lagi, Roh Kudus memiliki dampak dalam kehidupan kita adalah mengubahkan dan menyempurnakan doa kita. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Saudara dan saya, kita manusia, kita terbatas. Sekali lagi, saudara dan saya sebagai manusia, kita memiliki yang namanya keterbatasan. Nah, keterbatasan kita sebagai manusia juga berdampak ketika kita berdoa. Sekali lagi, sebagai manusia kita terbatas. Nah, keterbatasan kita ini sebagai manusia juga berdampak ketika kita berdoa.
Ketika kita berdoa kadang-kadang karena kita terbatas, doa kita jadi tidak sempurna, saudara. Saya pernah cerita saudara, ada satu jokes yang menceritakan tentang ada seseorang, dia ketemu setan, saudara. Dalam cerita itu dia ketemu setan, saking kagetnya, saking paniknya, bukan doa usir setan, malah doa makan, saudara. Memang doanya nggak sempurna, tetapi saya mau bilang saudara, Tuhan Roh Kudus sanggup mengubahkan doa yang tidak sempurna itu untuk menjadi doa yang sempurna, akhirnya menjadi doa yang punya kuasa, saudara. Jujur saya mau bilang saudara, sebagai manusia, walaupun saya hamba Tuhan, tetapi saya juga masih manusia. Pendeta juga manusia. Nah, nggak apa-apa ya. Saya mau bilang saudara, pendeta juga manusia. Kadang-kadang saudara, ketika saya berdoa, doa saya pun kadang-kadang nggak sempurna. Ketika saya berdoa, doa saya pun kadang-kadang masih punya kekurangan, saudara. Apalagi hari-hari ini kan saudara, saya sering yang namanya mendukung doa, pelayanan doa, jemaat via telepon, saudara. Nah, kesaksian buat saudara, jemaat itu kalau telepon, ya mungkin saudara juga salah satu pelakunya. Kadang-kadang kalau telepon pendeta, minta doanya sistem borongan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Iya, saya sering banget ketika angkat telepon baru shalom, Pak Pendeta langsung. Pak Pendeta tolong doakan Pak Pendeta. Sistem borongan langsung, Pak Pendeta tolong Pak Pendeta doakan rumah tangga saya Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doakan juga Pak Pendeta yang namanya usaha saya Pak Pendeta. Saya punya bisnis ini Pak Pendeta, ada 5 produk Pak Pendeta, A, B, C, D, E, F, G Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta doakan rumah orang tua saya Pak Pendeta, ada lagi sakit ini Pak Pendeta. Doakan juga suami saya Pak Pendeta, suami saya juga dalam pekerjaannya ini Pak Pendeta. Kemudian anak saya Pak Pendeta, doakan anak saya punya 5 Pak Pendeta. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas. Ada Yudas, iya. Biar variasi Pak Pendeta. Saya nggak mungkin lupa untuk doakan si Yudas, saudara. Akhirnya saudara, namanya juga manusia. Biasanya kalau saya ada kesempatan untuk mencatat, saya catat. Tapi kadang-kadang kan ada posisi-posisi di mana saya nggak punya kesempatan untuk mencatat. Akhirnya saya coba ingat dalam pikiran saya. Tapi sekali lagi namanya pendeta juga manusia. Kadang-kadang ada yang lupa gitu saudara. Kadang-kadang dari sekian banyak pokok doa yang borongan itu, kadang-kadang ada yang lupa. Tapi saya percaya, walaupun ada yang lupa, Roh Kudus sanggup mengubahkan doa saya yang tidak sempurna itu menjadi doa yang sempurna. Karena Roh Kudus tahu saya juga punya kerinduan untuk mendoakan. Misalnya ada satu yang lupa. Saya percaya Roh Kudus juga menyempurnakan dan memberkati orang yang saya lupakan itu saudara ketika berdoa. Karena memang sekali lagi, Roh Kudus yang memiliki hati dan pikiran tahu bahwa oh iya, aku juga mau doakan ini. Akhirnya saya percaya dia juga pasti diberkati. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, kita kadang-kadang namanya juga manusia kan ya penuh dengan kekurangan, kadang-kadang gak sempurna. Saya ingat banget. Saya dipercayakan Bapak Gembala Sidang untuk pelayanan di Manado, saudara. Jadi saya di Manado cukup lama, kurang lebih ada beberapa tahun, saudara, itu di Manado terus. Jadi ibadah minggu pelayanan di Manado, ibadah tengah minggu di Manado lagi, saudara. Tiba-tiba, udah lama pelayanan di Manado, tiba-tiba dipercayakan Bapak Gembala Sidang bersama Ibu untuk pelayanan di Surabaya. Saya ingat banget pelayanan di Surabaya. Jadi, udah biasa pelayanan di Manado, pindah pelayanan Surabaya untuk KKR, saudara. Sampai di KKR, sampai di sana langsung berangkat pagi, sampai singgah hotel, langsung pergi ke tempat pelayanan, endingnya doa bareng. Akhirnya mereka pengerja-pengerja di sana bilang, Pak Pendeta, tolong ya, Pak Pendeta yang doa ya. Ya udah saya bilang, oke, saya doa. Akhirnya ketika berdoa, saudara, saking semangatnya berdoa, saya doa untuk ketika doa pelayanan, saya doa untuk apa? Kita berdoa, saya berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan pelayanan gereja Tiberia Sulawesi Utara diberkati. Padahal saya lagi di Surabaya. Akhirnya selesai doa pada komplek, Pak Pendeta, bukan Sulawesi Utara Pak Pendeta, ini Surabaya. Dalam hati saya nggak apa-apa lah, sama-sama S. Iya, ngeles saudara. Walaupun saya salah, walaupun doa saya nggak sempurna, tapi saya percaya Roh Kudus tahu apa yang menjadi maksud saya. Waktu itu maksud saya adalah untuk Surabaya. Saya percaya ketika saya berdoa, Roh Kudus sanggup sempurnakan doa saya. Saya percaya Surabaya juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, sebagai manusia terkadang ketika kita berdoa, doa kita tidak sempurna saudara. Bahkan kadang-kadang sebagai manusia saudara, kadang-kadang doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Nah ketika doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika doa kita tidak sempurna, maka Roh Kudus tugasnya adalah menyempurnakan, mengubahkan doa kita supaya menjadi sempurna, supaya menjadi seturut kehendak Tuhan. Nanti saya akan bahas lebih khusus lagi tentang berdoa ini saudara. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pak Pendeta, tapi kan Pak Pendeta ada ayat yang bilang, Pak Pendeta sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana itu Pak Pendeta? Ada ayat yang bilang kan Pak Pendeta begini saudara. Apapun yang kamu minta, yang kamu kehendaki,
Saya mau bilang saudara, yang dimaksudkan dalam apapun yang kamu kehendaki pakai kata telo dalam bahasa aslinya. Telo itu artinya ada kehendak Tuhan juga di dalamnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode berikutnya saudara. Tetapi saya mau bilang begini saudara, Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita, rancangan damai sejahtera. Ketika doa kita tidak ada di dalam rancangannya Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mengubahkan doa kita supaya doa kita kembali ke rancangannya Tuhan. Sehingga ketika doa kita sudah dalam rancangan Tuhan, doa kita sudah dalam kehendak Tuhan, maka doa kita menjadi ada kuasa, doa kita menjadi dijawab Tuhan saudara. Karena kadang-kadang sekali lagi saudara kita kalau kita berdoa, kadang-kadang doa kita tuh udah gak sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Banyak orang yang saya layani kadang-kadang saudara, apalagi mohon maaf ya, para wanita saudara kadang-kadang kalau doa, aduh Tuhan. Kalau udah cinta gitu saudara, kamu minta pasangan hidup terus udah cinta gitu saudara. Kadang-kadang udah di luar kehendak Tuhan, tetapi itu mintanya tuh Pak Pendeta, saya suka banget Pak Pendeta sama si ini Pak Pendeta. Dia blasteran Afghanistan campur Uzbekistan Pak Pendeta, ada Irak-Iraknya dikit Pak Pendeta. Mancung sekali Pak Pendeta. Seiman, tidak Pak Pendeta, tapi ganteng banget Pak Pendeta. Udah di luar dari kehendak Tuhan. Saya bilang jangan, Roh Kudus pasti akan menggerakkan. Jangan, cari anak Tuhan. Tapi anak Tuhan pesek-pesek, nggak apa-apa. Walaupun pesek yang penting anak Tuhan. Daripada mancung bukan anak Tuhan. Kecantikan fisik hanya sementara. Keselamatan itu selamanya. Marsial 5 ayat 3. Itu kenapa saya mau bilang ayo. Roh Kudus akan menuntun kita. Cuma kadang-kadang kan begitu kan. Saya kadang-kadang ngelayanin apalagi anak muda sekarang. Sukanya Korea-Korea kan. Tuhan. Kalau udah doa. Udah berapa tuh. Yang minta doa. Mintanya pengen ada tuh boyband Korea. Ya Tuhan. Saya mau bilang saudara Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan mengubahkan doa kita. Mungkin kita minta Korea, tapi kan karena udah di luar dari kehendak Tuhan. Roh Kudus ubahkan, jangan Korea, susah. Bayangin kalau misalnya saudara, orang Indonesia minta suami Korea. Pas bawa ke rumah, mau dikenalin sama orang tua saudara. Dia bilang, annyeonghaseyo. Orang tua kita, nggak ngerti bahasa Korea, apa? Monyong. Kurang ajar, pergi lu. Nggak jadi saudara. Mendingan udah jelas-jelas. Cari orang Indonesia, anak Tuhan lagi, haleluya, amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Roh Kudus akhirnya mengubahkan doa kita. Oleh sebab itu ayo saudara, apapun menjadi doa pengharapanmu hari ini, saya mau bilang saudara, izinkan Roh Kudus berotoritas dalam doamu. Supaya apa? Ketika doamu ada dalam otoritas Roh Kudus, saya mau bilang saudara, maka Roh Kudus akan mengubahkan, menyempurnakan doamu menjadi doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika doamu sudah seturut dengan kehendak Tuhan, berkenan di dalam rancangan damai sejahteranya Tuhan, doamu jadi ada kuasa, doamu pasti dijawab Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus mengubahkan dan menyempurnakan doamu. Bilang sama yang ngomong, doamu pasti dijawab Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kita lihat sama-sama saudara. Yang kedua, apa dampak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Boleh munculkan di layar. Dampak Roh Kudus. Yang kedua saudara, saya mencatat di sini saudara, Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Sekali lagi, dampak Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua bicara tentang apa? Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 14. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-14. Coba kita sama-sama lihat. Yohanes pasalnya yang ke-16, kita akan baca ayatnya yang ke-14. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Ia akan apa? Memuliakan aku sebab apa? Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya apa? Daripadaku. Sekali lagi 3, iya. Ia akan memuliakan aku sebab apa? Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya apa? Daripadaku. Amin. Saya mencatat di sini saudara, bahwa ketika saudara dan saya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Roh Kudus memuliakan Tuhan melalui hidup kita dengan cara apa saudara? Membantu saudara dan saya menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Itu kenapa saya mau bilang kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya, maka tindakan kita, perkataan kita dituntut oleh Roh Kudus, semuanya adalah tindakan, adalah perkataan yang akan memuliakan nama Tuhan, saudara. Saya percaya orang kalau dituntut oleh Roh Kudus, perkataannya adalah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Orang kalau dituntut oleh Roh Kudus, tindakannya adalah tindakan yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Saya percaya orang kalau hidupnya dituntut oleh Roh Kudus, perkataannya itu saudara, tidaklah perkataan yang sia-sia.
Karena kenapa? Roh Kudus mengubahkan kehidupannya, Roh Kudus membuat dia, kehidupannya, perkataannya, tindakannya, semuanya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau orang dunia ketika mengeluarkan perkataan, bisa perkataan yang mengandung kata sia-sia, kata yang mengandung kutuk, tapi orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, semua perkataannya perkataan berkat, saudara. Karena kenapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika orang dituntun oleh Roh Kudus, perkataan yang keluar itu pasti yang baik. Bahkan mohon maaf, walaupun perkataan-perkataan yang mungkin dikagetkan misalnya, pasti yang baik. Kalau orang dunia sana mungkin ketika dikagetkan, ayam. Kalau anak Tuhan pasti, oh haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Iya dong, tetap jadi berkat, saudara. Karena kenapa? Hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Akhirnya apa? Orang dengar, oh anak Tuhan. Mereka jadi ingat Tuhan. Mungkin ketika dikagetkan karena anak Tuhan dituntun oleh Roh Kudus, langsung Matius 7:7, mintalah maka diberikan kepadamu. Langsung keluar firman Tuhan, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik pun dalam tindakan. Ketika seseorang dituntun oleh Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang, setiap tindakannya pasti tindakan yang apa? Memuliakan nama Tuhan. Gak mungkin aneh-aneh, saudara. Karena kenapa? Roh Kudus benar-benar bekerja dalam kehidupannya untuk menuntun setiap tindakannya menjadi tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Itu kenapa kemarin saya bahas bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, itu menuntun kita pada segala kebenaran. Nah ketika seseorang hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akhirnya akan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, akhirnya apa? Akan banyak orang diberkati melalui tindakan saudara, melalui kehidupan saudara. Menjadi contoh, akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang saya maksudkan, saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Betapa pentingnya sekali lagi ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menggunakan yang namanya kehidupan kita, bahkan perkataan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, ini termasuk dengan perkataan bicara tentang bahasa roh nggak Pak Pendeta? Bisa. Karena kalau saudara perhatikan ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan murid-murid, mereka akhirnya berkata-kata. Nah perkataan mereka, bahasa roh yang mereka keluarkan, itu adalah bahasa yang akhirnya memberkati orang-orang yang hadir. Ketika orang-orang yang hadir diberkati dengan perkataan mereka, dengan bahasa roh yang keluar, akhirnya ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ketika saudara dikaruniakan bahasa roh, gunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena saya mau bilang bicara tentang bahasa roh itu bicara tentang karunia. Ketika saudara dikasih karunia bahasa roh, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, wah itu hadirat Tuhan luar biasa, enaknya saudara, sukacitanya, damainya luar biasa. Kalau saudara belum dikasih karunia bahasa roh, ya minta sama Tuhan, Tuhan aku ingin punya karunia bahasa roh, boleh minta sama Tuhan, minta karunia itu saudara. Nah kalau belum dikasih, jangan maksa. Yang saya banyak temukan hari-hari ini adalah, belum dikasih, enggak sabaran, akhirnya apa? Maksa. Belum Tuhan kasih, maksa dengar orang sebelah bahasa roh, dia ikutin. Rap. Sandas. Akhirnya apa saudara? Jadi aneh. Pakai bahasa roh aneh-aneh saudara. Akhirnya apa? Bukan jadi berkat itu namanya saudara. Tetapi kalau saudara sekali lagi benar-benar minta sama Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan, itu bagus saudara. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang, saya mencatat di sini saudara. Ketika saudara dan saya hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memuliakan Tuhan melalui perkataan kita, kehidupan kita saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Izinkan Roh Kudus benar-benar hadir dalam hidupmu, supaya melalui hidupmu nama Tuhan semakin dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang ketiga saudara. Coba kita buka Alkitab kita, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-16, kita akan lihat ayatnya yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. 3 ya. Tetapi apa? Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini yang kita bahas minggu lalu saudara. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan apa? Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya mau ajak saudara untuk fokus pada bagian yang terakhir saudara. Pada bagian yang terakhir. Dan ia apa? Akan memberitakan kepadamu
hal-hal yang akan datang. Saya mencatat di sini, boleh munculkan. Poin yang terakhir saudara. Apa dampak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dampak kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus memberitahukan tentang masa depan. Sekali lagi, Roh Kudus memberitahukan tentang apa? Masa depan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya mau bilang saudara, maka Roh Kudus akan memberitahukan tentang masa depan dalam kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan saudara di dalam kisah-kisah Alkitab, banyak nabi-nabi, banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi. Contohnya Nuh, Tuhan kasih pengetahuan, kasih penglihatan tentang apa yang akan terjadi, tentang air bah saudara. Kemudian siapa lagi? Yusuf, Tuhan kasih penglihatan yang luar biasa. Bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab saudara, diberikan Tuhan yang namanya penglihatan yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, gak usah jauh-jauh. Di gereja kita, Bapak Gembala Sidang kita, Tuhan kasih penglihatan tentang apa? Ketika beliau melayani, akan ada lautan manusia yang berjuangkan kekudusan. Saya mau bilang, penglihatan itu muncul jauh sebelum gereja ini berdiri, saudara. Saya kemarin, tahun kemarin saudara, Natal itu GBK, waduh, megah. Lihat banyak sekali orang di GBK itu saudara, luar biasa, waduh. Mungkin kalau saudara lihat itu saudara gemetar gitu saudara. Tapi kalau kita lihat itu saudara kita mungkin kita berpikir, oh ya Jemaat Tiberias, lautan manusia. Tetapi penglihatan Tuhan kasih sebelum ada jemaat. Sebelum gereja berdiri saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini bicara tentang apa? Roh Kudus Tuhan memang sudah memberitahukan tentang masa depan. Kemudian apa lagi? Ketika akhir zaman, Tuhan bukakan kepada Bapak Gembala Sidang kita untuk apa? Tuhan beritakan kepada Bapak Gembala Sidang kita untuk apa? Kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Pada zaman itu saudara, yang namanya sekali lagi perjamuan kudus dan minyak urapan masih banyak orang berpikir apa? Hanya lambang. Tapi Tuhan sudah bukakan, di akhir zaman harus ada yang namanya perjamuan kudus dan minyak urapan, benar-benar tubuh dan darah. Karena sekali lagi untuk menyambut Tuhan, perlu yang namanya perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan sudah kasih itu saudara. Itu kenapa kalau hari ini dunia membela itu saudara, wajar. Karena memang itu dari Roh Kudus, Tuhan sudah taruh tentang masa depan. Bahkan kemarin saya nonton saudara, ada seorang hamba Tuhan di India, namanya Sadhu Sundar Selvaraj. Boleh munculkan di layar. Sadhu Sundar Selvaraj, dia seorang hamba Tuhan dari India, saudara. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa di sana. Saya baca kisahnya dan video-videonya saya lihat, saudara. Dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan coba lihat gambar berikutnya. Dia banyak diundang di banyak acara TV di Amerika, di mana-mana, saudara. Karena dia punya yang namanya karunia dikasih Tuhan untuk yang namanya memberikan nubuatan saudara yang luar biasa. Gambar berikutnya, bahkan orang India sampai bilang dia prophet saudara. Dan salah satu yang Tuhan taruh Roh Kudus bukakan sama dia adalah bahwa di akhir zaman betapa pentingnya yang namanya perjamuan kudus. Karena kenapa? Untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus karena perjamuan kudus adalah benar-benar tubuh dan darah. Itu kenapa dalam pelayanannya dia selalu yang namanya perjamuan kudus. Tuhan bukakan sama dia. Dia sedang perjamuan kudus. Saya lihat ini yang terbaru saudara. Gambar berikutnya, diangkat tubuh, gambar berikutnya, diangkat darah Tuhan Yesus. Dan penglihatan ini saudara, Tuhan sudah kasih sama Bapak Gembala Sidang kita puluhan tahun yang lalu. Dari puluhan tahun yang lalu penglihatan ini sudah Tuhan kasih kepada Bapak Gembala Sidang kita. Melalui Roh Kudusnya Tuhan sudah memberikan pengetahuan tentang apa? Masa depan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ayo jangan main-main saudara. Hari-hari ini
Kalau kita bisa lihat saudara, keadaan hari-hari ini semakin sangat dekat dengan nubuatan akhir zaman. Bahkan sudah makin bermunculan seperti hamba Tuhan di India ini tadi saudara. Semakin bermunculan orang-orang yang semakin mendukung yang namanya akhir zaman selalu harus perjamuan kudus. Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus karena supaya saudara saya selalu disempurnakan saudara. Itu kenapa pesan saya, ayo gak main-main lagi saudara. Semakin dekat sama akhir zaman, semakin kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Semakin kita terus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, disempurnakan. Roh Kudus sudah bukakan ini sama Bapak Gembala Sidang kita puluhan tahun yang lalu saudara. Supaya sekarang kita terus hidup dalam Tuhan, disempurnakan. Saya sangat mengucap syukur, kalau saudara dan saya benar-benar dituntun oleh Roh Kudus akan bukakan yang namanya masa depan buat saudara dan saya. Saya dari kecil dididik untuk setiap apapun yang akan diambil pilihan, itu harus selalu tanya Tuhan saudara. Dan saya lakukan itu saudara. Bahkan sampai hal-hal kecil saudara, saya selalu tanya Tuhan. Ketika mau beli mobil aja, saya tanya Tuhan saudara. Dan benar, Roh Kudus akhirnya menuntun saya. Saya ingat banget saya mau beli mobil, waktu itu budget pas-pasan. Mau belinya apa? Ya sesuai budget beli mobil bekas. Saya keliling tuh, saya pernah kasih kesaksian di kesaksian ibadah offline. Saya keliling tuh tempat-tempat mobil bekas. Di WTC Mangga 2 saya keliling. Kemudian di Kemayoran saya keliling saudara. Tapi kan saya selalu untuk apa? Minta Roh Kudus untuk menuntun saya. Salah satu tanda perkenanan Roh Kudus adanya damai sejahtera. Perkenanan Tuhan adanya damai sejahtera. Akhirnya saya lihat-lihat mobilnya. Bagus, aduh tapi gak damai sejahtera, gak jadi beli. Saya lihat lagi mobilnya, bagus tapi gak damai sejahtera saudara. Saya lihat, ada sedikit damai sejahtera, tapi gak damai di dompet. Gak jadi, terlalu mahal. Tapi akhirnya saudara, saya terus doa Tuhan. Udah 2 hari Tuhan saya cari mobil. Belum ketemu-ketemu Tuhan, tolong Tuhan. Akhirnya, karena saya minta tuntunan Roh Kudus taruh dalam hati saya, udah tenang. Tuhan udah siapkan yang terbaik. Akhirnya dulu waktu saya masih ke kos, ternyata teman kosan saya bekerja di leasing. Akhirnya dia bilang, Sel mau ambil mobil, gue kerja di leasing. Udah nanti gue kasih potongan harga, semua yang harusnya buat gue potong, gak usah, gue kasih buat lu. Akhirnya dia bilang, Sel ini ada nomor telepon sales, udah sering kerja sama dia, harganya bagus. Saya telepon salesnya, ngobrol, tanya-tanya, profesinya apa Pak? Oh saya pendeta. Oh pendeta di mana Pak? Oh saya pendeta di Tiberias. Pak, saya pengerja Tiberias Fluid Pak pendeta. Saya kasih diskon 35 juta. Bayangin, beli mobil diskon 35 juta, beli kerupuk penuh ini gereja. Karena apa? Dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan sudah kasih tahu akan ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Akhirnya benar-benar ketika ikutin Roh Kudus, Tuhan kasih yang terbaik sesuai terjadi saudara. Karena kenapa? Roh Kudus sudah kasih gambaran tentang apa yang terjadi masa depan. Itu kenapa pesan saya, ketika Roh Kudus sudah taruh sama saudara dan saya gambaran tentang masa depan, ikutin itu saudara. Anak Tuhan tuh gak perlu ke paranormal. Roh Kudus sudah kasih. Kalau saudara benar-benar hidup dalam Tuhan, Roh Kudus kasih sama saudara dan saya pengetahuan tentang masa depan. Sampai hal-hal terkecil saudara. Karena kalau ke peramal, Alkitab bilang jangan. Dengan tegas Alkitab bilang jangan ke peramal. Peramal aja bisa salah. Saya nonton di berita ada peramal yang bilang, mencium aroma-aroma. Tahun depan banyak yang akan narkoba. Ternyata dia. Habis itu ketika ditanya, kok bisa? Iya, saya tidak bisa melihat diri sendiri. Sih, manusia. Tapi kalau Roh Kudus pasti tepat. Saya ingat kesaksian Bapak Gembala Sidang kita, bayangin. Sampai waktu itu mau beli dolar aja saudara. Tuhan arahkan. Beli dolar, akhirnya apa? Dapat untung, untuk apa? Bangun gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Dituntun oleh Roh Kudus. Keputusannya yang terbaik. Itu kenapa pesan saya sekali lagi saudara. Roh Kudus akan membukakan masa depan buat saudara dan saya ketika saudara dan saya hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika kau hidup dikuasai oleh Roh Kudus, maka setiap keputusan yang kau ambil adalah pasti keputusan yang terbaik. Karena kenapa? Roh Kudus, Roh Tuhan, Tuhan yang merancang masa depan. Artinya apa? Kalau berasal dari Tuhan, pasti. Pak Pendeta, tujuannya apa sih? Kita diberitahukan tentang masa depan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya ketika kita sudah tahu masa depan kita, rancangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang akan mendekatkan kita pada tujuan Tuhan itu. Contohnya gereja kita. Tuhan sudah kasih nih, penglihatan kepada Bapak Gembala Sidang bersama Ibu tentang pelayanan lautan
manusia yang berjuangkan kekudusan. Itu kenapa dalam pelayanannya Bapak Gembala Sidang benar-benar punya iman. Pelayanan sampai setiap bulan waktu itu saya ingat banget, buka cabang. Dan akhirnya apa? Benar-benar Tuhan genapi, penuh terus saudara. Sekali lagi ayo saudara, saya mencatat di sini sebagai penutup saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya, membukakan tentang masa depan. Sehingga apa? Setiap langkah yang kita ambil semakin mendekatkan kita pada masa depan, rancangan, janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Ketika kau mengizinkan Roh Kudus berotoritas sepenuhnya, kau akan mencapai rancangan damai sejahtera di masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Bersama Tuhan, kau akan melihat hal-hal luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu mengasihi setiap kami, bahkan Kau Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi luar biasa. Karena ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu Tuhan. Selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap kami, memulihkan jiwa, hapuskan air mata kami Tuhan, hapuskan air mata. Mari sama-sama buka hati-Mu buat Tuhan mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir bagi setiap kami Tuhan. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan kami Tuhan. Lebih sungguh lagi angkat suara-Mu, angkat hati-Mu, mengalir, Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan. Penuhi setiap kami, di butuh Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami. mengalirlah oh Roh, Pulihkan kami Tuhan. pulihkan. Mari sama-sama dengan senap hati-Mu katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari buka hati-Mu, mengalir di tempat ini. Di tempat Bagi setiap kami dimanapun kami menyaksikan, mengalirlah amin. oh Roh. Pulihkan setiap kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Mari lebih sungguh lagi, mari terus jemaat Tuhan dengan senap hati-Mu katakan mengalir, amin. Kuasa Roh Kudus, Mengalir Tuhan mengalirlah di tempat ini, Amin. mengalirlah Roh Kudus, oh Roh Kudus. pulihkan setiap kami Tuhan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Mari buka hati-Mu katakan mengalir Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini yang sungguh memberkati setiap kami Tuhan. Biar Tuhan pakai secara luar biasa. Nama yang terkasih Tuhan, Bapak Pendeta Steve Marcel Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pakai secara luar biasa. Banyak jiwa yang menangkan. Tuhan tanda mukjizat Tuhan selalu nyatakan di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Biar kebaikan-Mu, kasih setiap Tuhan berlimpah dalam kehidupannya. Sebentar Tuhan Yesus pada malam hari ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya kami rindu Tuhan di bulan yang baru ini Tuhan, di minggu yang pertama ini untuk mempersembahkan persembahan syukur kami Tuhan yang terbaik bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap usaha, bisnis, pekerjaan kami, studi kuliah anak kami pandai cerdas. Kami raih janji-Mu Tuhan. Ada masa depan yang sungguh luar biasa, yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama-sama kita katakan.